oligarki ini. Betul. Oligarki ini kan ya nggak bayar pajak kerjanya, terus dia kerjaannya ngerok doang. Nah KPK juga kasusnya ecek-ecek, kecil-kecil, kejar dong para pengemplang pajak itu sudah enak-enak kan. Kalau berani memanggil owner daripada tiga pemilik perusahaan tersebut, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan para penonton seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program diskusi Forum Intelektual Muda. Alhamdulillah pada hari ini Forum Intelektual Muda telah ditemani langsung oleh para pembicara. Yang pertama adalah ada Bang Surya Permana, kemudian ada Bang Zakai sebagai ikon utama kita di Forum Intelektual Muda. Pada kesempatan ini banyak isu-isu yang sangat menarik dan informasi yang sangat krusial di media massa yang saya perhatikan beberapa waktu yang lalu soal atau tentang oligarki dan pajak. Nah, kita mengingat dengan konten-konten yang sudah kita lalui pada beberapa bulan yang lalu mengenai Jokowi menginjak telur begitu. Nah, hari ini bertepatan dengan berita tersebut, Jokowi belum juga telur busuknya belum diinjak juga, kira-kira seperti itu, Bang. Oke, untuk yang pertama akan disampaikan kritik serta gagasan atau penjelasan secara lugas akan disampaikan oleh Bang Surya Permana. Iya, saya mau lugas langsung nih. Itu bukan itu judul yang kita punya dulu tuh Jokowi berdansa di antara. Ya itu maksudnya. 10 telur. Berapa? 10 ya? 10 telur. Oh 10 ya. Telur satu udah bisa selesai nih. Covid kan bisa lincah Jokowi ini, bisa keluar nih dari injekan itu. Yang belum ini Papua. Betul. Panglima TNI. Oligarki. Iya. 4 poin ya. Oligarki ada lagi oligarki, Panglima TNI, oligarki terkait juga tadi itu tuh apa? Nanti kita bahas khusus ya. Oke. Panglima TNI, Papua, oligarki, metamorfosa, organisasi yang sudah dilarang berganti baju. Iya. Berapa? 4 gitu. 4 poin. Itu akan mengancam nih. Lagi ini September kan, udah rame-rame aja tuh. Soal diorama aja ribut banget tuh. Terus ada mau nonton bareng organisasi yang pernah dilarang itu. Terus ada juga organisasi yang pernah dilarang itu bekerja sama dengan lembaga alat keamanan kita, dibungkus dengan berbagi kitab suci. Padahal itu ketuanya itu dari organisasi yang sudah dilarang itu. Nah itu juga akan menjadi ancaman. Nah ini soal Panglima kan belum juga nih Jokowi mau apa kan belum jelas. Apalagi ini Laut Cina Selatan, Natuna itu Australia udah mau bikin kapal selam nuklir sama si Amerika. Mereka kapal selam nuklir, Cina juga canggih banget di sana. Kita kapal selam kita kan nyungsep gitu loh. Nah itu telur lain lagi itu ya. Ada lagi tadi oligarki ini. Betul. Oligarki ini kan ya nggak bayar pajak kerjanya, terus dia kerjaannya ngerok doang. Mengemplang pajak bahasanya begitu ya. Karena mereka kan masuk ke dalam ranah-ranah politik. Kalau di Ukraina itu dilarang kan, ada undang-undang yang melarang oligarki masuk politik. Ya. Kalau sudah kamu punya uang gitu, dibatasin dia masuk politik. Nah KPK juga kasusnya ecek-ecek, kecil-kecil. Yang diambil itu KPK balik lagi ini di Kalimantan Selatan tempatnya Bung Zaki ini. Yang kecil itu yang ditanganin tuh kepala dinas gitu loh. PLT lagi ya? Nggak tahu PLT, kepala dinas, terus mau diperiksa bupatinya masih gampang juga. Tapi ada kasus lain, kasus pajak yang 70 miliar terbukti manipulasinya, masa yang kena hanya
konsultannya atau gimana, pemiliknya yang nyuruh dia siapa? Masa berinisiatif sendiri, dari mana duitnya? Kenapa KPK nggak ngembangin? Jadi kan Kelly ini ecek-ecek juga gitu loh, kalau nggak apa namanya, kalau nggak berani nangkap gitu loh, memanggil pemiliknya atau yang punya uang di perusahaan pajak itu kan ratusan miliar uangnya itu yang dimanipulasi. Sedangkan negara ini kan kekurangan uang untuk APBN. Kejar dong para pengemplang pajak itu, udah enak-enakan, sudah usahanya kok cuman usaha ngeruk doang gitu loh. Ini dibiarin, KPK-nya juga kayak gitu. Terus ini juga jadi masalah nih, TWK KPK nih yang 54 orang itu. Ini telur juga nih, Jokowi ngulek-ngulek juga di antara telur-telur ini. KPK sudah nggak mau ngangkat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Tapi Kapolri mau ngangkat jadi PNS di Mabes Polri, kan nggak lulus mau diangkat juga lagi Kapolri. Gimana, aku nggak ngerti nih. Jadi kontradiksi Bang ya? Nggak tahu ini apa gitu loh, kayak aneh gitu loh. Kan TWK tidak lulus wawasan kebangsaan yang dikeluarkan oleh KPK. BKN katanya juga lah. Ada beberapa lembaga sudah bikin tes. Udah kagak diangkat KPK nih, kenapa Polri mau ngambil jadi PNS-nya dia? Ini kan kayak main pingpong, Bos. Pang, dia oper-oper aja. Pang gitu loh, kayak nggak. Ini juga telur juga nih. Telur busuk ini Bang. Nggak tahu, ya jangan, kalau telur busuk gampang diinjak, tapi kalau telur baik ini injak kagak bisa makan. Jadi mubazir gitu. Lihat nggak, bener nggak ucapan saya? Jokowi ini dansa. Udah betul. Di mana dia dansanya? Dia nyebur di Cilacap 2 hari yang lalu Pak. Nyebur tanam mangrove. Hari ini dia nyebur lagi di Batam. Bingung dia. Nari-nari, waktu terus berjalan gitu loh. Saya yakin dia bingung gitu loh. Gitu aja deh. Bentar Bang. Sedikit kan tadi Abang berbicara mengenai pengemplang pajak. Sedangkan kan Cina ini beberapa bulan yang lalu itu Xi Jinping menerbitkan aturan bahwa orang kaya itu maksudnya harus sama-sama memenuhi pajak begitu agar si harta itu bisa dinikmati bersama gitu menurut Xi Jinping ini. Nah, Indonesia, saya juga mengutip dari berita detik.com, Bu Sri Mulyani ini mengeluh hingga sekarang itu mengeluhnya gitu karena ada tekanan-tekanan dari istana. Gini. Itu bukan hanya di Cina, di Amerika juga. Sekarang orang kaya itu pajaknya ditarik habis gila-gilaan, tuh gede progresif harganya di Cina, di Amerika. Kenapa? Kenapa bisa? Karena negaranya kuat. Negaranya kuat bisa di atas daripada para oligarki. Kalau kita di bawah oligarki, mana berani gitu digoyangnya gitu loh. Dia banyak jasa ke dalam politik. Makanya ini gimana terus oligarki ini masih kita lawan ini. Tapi aku kelihatan yang berani melawan itu cuma satu orang. Demo sendirian di KPK itu. Terima kasih Bang Surya telah menyampaikan isi gagasan serta kritik yang sangat luar biasa dan menggugah buat kita semua. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Bang Jaki. Silakan. Bagaimana menurut Bang Jaki bahwa soal yang tadi saya sebutkan itu mengenai hal pajak atau yang lain-lain atau telur-telur yang belum keinjek sama Pak Jokowi ini, saya kira butuh penjelasan dari Bang Jaki. Nah, yang kemarin beberapa minggu yang lalu pernah demo di KPK dengan sendirian atau demo sendiri gitu, memberanikan diri. Silakan Bang Jaki. Iya. Udah cair belum? Pengen direkrut oligarki tapi enggak direkrut nih. Gimana ini? Oke. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang telur yang ada di atas Jokowi yang sedang asik presiden kita ini berdansa menari. Ya baru satu yang bisa diinjak beliau, yang lainnya masih belum bisa. Maksudnya lolos nggak keinjak? Lolos nggak keinjak kan masih berdansa dia menari, bingung yang mana yang diinjak beliau masih. Mestinya kan tidak diinjak. Telur itu kan buat makan harus dipecah dan berdansa di sekitar situ. Ya orang yang ahli berdansa itu nggak akan kena gitu loh. Iya. Ya kalau kena itu bahaya.
Justru karena menari-nari itu lo gitu lo bisa sempoyong mantap gitu habis semuanya semua. Iya, iya. Wah, luar biasa ini presiden kita ini. Tapi yang paling utama adalah saya tidak menanggapi dengan hal-hal yang lain tentang PON, tentang apa ya istilahnya Panglima TNI atau TWK, tentang TWK dan segalanya. Ya. Yang paling apa ya menggugah hati saya ini adalah yang Bung Azangan sebutkan tadi di awal adalah oligarki dan pajak. Nah, berbicara pajak ini selalu berulang terus di Indonesia yang dilakukan oleh para oligarki karena kita tahu sendiri yang penggemplang pajak ini adalah para oligarki, pemilik Ya, pemilik modal ya. pemilik modal, pemilik perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang jadi Jelas pemilik uang gitu. iya, pemilik duit lah, pemilik uang lah yang paling yang nyata. Ya, contohnya adalah yang sudah dilakukan oleh KPK ini di sidik ada tiga perusahaan grup. Yang pertama GMP, Gunung Madu Plantation, yang kedua adalah Bank Panin, yang ketiga adalah John Lynn Baratama. Kalimantan itu ya. John Lynn Baratama jelas kita tahu Punya saham ada. Para pengusaha punya saham misalnya. pengusaha bang, nggak ada sama sekali 0 rupiah, bahkan minus lagi kita usaha. Nah ini kenapa? Ini yang jadi pertanyaan kita, benar apa kata Bang Surya tadi bahwa kok sampai dengan ranah konsultan dan pegawai Direktorat Jenderal Pajaknya itu sendiri tidak sampai, kenapa tidak nyampe ke owner atau pemilik? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita bersama. Apakah KPK ini hanya ecek-ecek aja? Ecek-ecek aja, di mana kita tahu sendiri beberapa hari yang lalu KPK OTT di Kalimantan Selatan di tempat saya itu PLT kepala dinas. PLT Yang ditangkap PLT yang ditangkap, iya. Bupati juga mangsanya. Bupati, gubernur nggak berani. Ini belum ada lagi gubernur nih. Menunggu gubernur kita, siapa lagi yang ditangkap kan? Haji Samsudin tuh wakil ketua DPR tapi kasusnya kasus bupati tuh. Bupati Lampung Tengah lagi yang kasusnya. Bupati juga. Ini kapan KPK berani menangkap yang besar-besar? iya, yang gede-gede lah, Ya. uang gede. Yang penggemplang pajak disebutkan tadi, yaitu tadi yang sudah di depan mata ini adalah 3 perusahaan. Gunung Madu Plantation, ownernya haruslah juga dipanggil, minimal dipanggil lah dulu. Betul. Ini dipanggil aja tidak, apalagi mau ditetapkan tersangka. Buktikan KPK, lembaga anti rasuah, berani memanggil pemilik. Gini kalau KPK berani manggil pemilik perusahaan itu, kita kasih award. Wah, forum intelektual muda. Award untuk khusus KPK. Kalau berani memanggil owner daripada Perusahaan. tiga Tiga perusahaan. pemilik perusahaan tersebut. Itulah. Jadi sebentar kita sebelum undur diri, gagasan apa atau yang ditawarkan kepada pemerintah? Saya yakin KPK ini tidak bisa berdiri sendiri atau dengan individu dia menangkap 3 perusahaan yang tadi abang sebutkan. Pasti ada yang menekan di belakangnya, mungkin begitu. Nah, gagasannya seperti apa untuk pemerintah atau Pak Jokowi itu sendiri gitu? Pak Jokowi harus berani lah memberikan statement, bahkan pernyataan kepada KPK bahwa KPK itu harus berani terhadap oligarki. Itu Pemerintah bisa dirjen pajak sita asetnya dulu. Iya. Atau memang ini jangan-jangan hanya pesanan kan begitu? mungkin ini yang jadi harus kita perhatikan. Mungkin Setiknya ada di istana gitu. buktikanlah Pak Presiden. Atau takut game over gitu kalau gitu. Film Award bagi KPK kalau berani memanggil owner 3 perusahaan yang disidik oleh KPK, yaitu Gunung Madu Plantation, PT Bank Panin, dan PT John Lynn Baratama. Oke. Sudah kita dengarkan secara sesama penjelasan dari kedua narasumber yang
menurut kita ini sangat pakar di bidangnya masing-masing. Saya Ruslan Effendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.